Itu kelasnya harus bersih, tidak ada yang terlambat. Jangan ada yang berbicara sendiri saat ibu menjelaskan ya. Ya Bu. Dipersilakan ketua kelas untuk membacakan doa. Doa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Sebelumnya kita absen dulu ya. Nabila, Hadir Bu. Selisha ini. Sakit Bu. Baik, berarti yang tidak hadir satu orang ya. Ya Bu. Oke, kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan memati atau tanwin. Ada yang tahu ada berapa hukum bacaan memati atau tanwin? Ada 5 ya. Coba sebutkan bagi yang tahu. Biasanya ada tuh dipelajari waktu kita di tempat ngaji. Ada yang pernah dengar? Nah Bu. Ya, coba sebutkan Nabila. Bisa. Idul Fitri. Idul Fitri. Ikhlas. Ikhlas. Benar. Jadi hukum bacaan memati atau tanwin itu ada 5 ya. Yang pertama ada izhar, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa, iqlab. Kita masuk yang pertama ya, yaitu izhar. Ada yang tahu apa itu izhar? Tidak Bu. Izhar adalah cara membaca dengan jelas dan tidak boleh terpengaruh oleh huruf setelahnya. Ada yang tahu apa saja yang masuk huruf izhar? Jadi huruf izhar itu ada 6 ya. Ada ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Apabila ada tanwin atau nun madi bertemu dengan keenam huruf yang disebutkan tadi, maka itu dibaca izhar. Cara membaca izhar itu jelas tanpa ada dengungan dan tidak terpengaruh oleh huruf setelahnya. Ibu kasih contoh ya. Jadi ini adalah contoh hukum baca izhar memati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Contoh yang pertama, minna haisu. Ikutin ibu ya. Minna haisu. Min haisu. Jadi hukum baca izharnya di antara nun mati bertemu dengan huruf izhar yaitu ha. Paham? Paham Bu. Contoh yang kedua, azabun alim. Azabun alim. Jadi membaca izharnya yaitu di tanwin azabun bertemu dengan huruf alif yaitu huruf izhar. Dibacanya jelas ya. Ya Bu. Jadi hukum bacaan izhar itu adalah hukum yang dibaca jelas tanpa ada dengungan dan tidak terpengaruh oleh huruf setelahnya. Ya Bu. Selanjutnya yang kedua ada hukum bacaan idgham biguna. Ada yang tahu apa itu idgham biguna? Tidak Bu. Hukum bacaan idgham biguna itu dengan cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf setelahnya dan dengung selama kurang lebih 3 ketukan ya. Ada yang tahu ada berapa huruf idgham biguna itu? 4 Bu. Sebutkan. Jadi hukum idgham biguna itu ada 4
dengung ya. Ya, Bu. Contoh, Bu kasih contohnya. Ini ada dua contoh. Kita baca lisan, bertemu mati dan tambin. Contoh yang pertama, mayyaqulu. Ikuti ibu ya. Mayyaqulu. Jadi ini ada mati bertemu huruf ya, yaitu tadi huruf idgham benar. Yang kedua, risyawatu waladun. Bisa waktu walaku. Jadi ini ada tambin bertemu dengan huruf waw. Waw itu tadi huruf idgham benar ya. Jadi dibacanya harus dengung. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita masuk lagi yang ketiga, ada idgham bila benar. Ada yang tahu apa itu idgham bila benar? Kan kalau tadi idgham bila benar itu dibaca dengung, dan apa kalau idgham bila benar itu? Dibaca jelas, Bu. Betul. Jadi idgham bila benar itu cara membacanya hanya dimasukkan saja ke dalam huruf setelahnya ya, tanpa ada dengungan. Berarti itu sebaliknya dari idgham bila benar. Kalau idgham bila benar itu dengung, idgham bila benar itu tidak dengung. Ya, Bu. Ada yang tahu ada berapa huruf idgham bila benar itu? Ada dua ya. Yang pertama ada la dan ro. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana pembacaan idgham bila benar ini? Huruf la dan ro. Oke, ibu kasih contohnya ya. Ada yang bisa membacakan contoh ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Mitra Duta. Di mana letak idgham bila benarnya? Berarti bertemu huruf la, Bu. Benar. Jadi huruf idgham bila benarnya itu yaitu la ya, karena la sebelumnya ada nun mati. Jadi nun mati bertemu huruf la, pembacaannya adalah idgham bila benar. Contoh yang kedua, Ghafur Rahim. Ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaannya idgham bila benar. Karena tadi huruf idgham bila benar itu ada la dan ro. Bertemu huruf nun mati atau tanwin. Sudah paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, hukum baca ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Hukum baca ikhlas adalah mengubah atau mengganti nun mati menjadi mim mati. Jadi kalau ada bacaan nun mati itu dibacanya jadi mim mati. Ada yang tahu huruf ikhlas itu ada berapa?
Bisa dibacakan Nabila? Bisa Bu. Mimba'di. Jadi cara bacanya itu mimba'di, berarti diganti dengan mimati. Jadi bacanya mimba'di, bukan mimba'di. Ada bermati bertemu dengan huruf ba. Huruf ba tadi adalah huruf iqlaq. Paham? Paham Bu. Oke, kita masuk yang terakhir. Hukum bacaan yang terakhir yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ada yang tahu? Tidak Bu. Dikatakan ikhfa apabila nun nanti atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ini. Hurufnya yaitu ada ta, sa, jim, dal, za, sa, sya, shor, do, to, do, fa, ho, ha. Membaca hukum baca ikhfa ini dengan jelas atau sama-sama. Ikhfa ini adalah hukum bacaan yang paling banyak hurufnya karena dia ada 15 ya. Kalau tadi kan di komentar itu ada 6, di komentar ada 2, istilah ada 6, itu ada 1. Sedangkan ikhfa ini ada 15. Jadi ini yang paling banyak hurufnya. Ada yang bisa berikan contohnya seperti apa? Oke, diberikan contohnya ya. Ini contohnya bisa dibacakan Nabila? Manzalna. Ya, anzalna. Ada yang tahu di mana huruf bacaan ikhfa-nya? Mimati bertemu huruf ro Bu. Ini za ya, bukan nom. Jadi ada bermati bertemu huruf za. Za ini termasuk ikhfa yang lebih besar di huruf bacaan dan ikhfa dibaca sama-sama atau jelas. Anzalna. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham di mananya? Tidak Bu. Oke, ibu berikan satu hukum bacaan, nanti kalian jawab ya, ini termasuk hukum bacaan apa? Ya Bu. Jadi ini hukum bacaan apa? Coba dibacain dulu Nabila. Ta. Hukum bacaan apa ini? Zar. Benar. Kenapa dikatakan bisa itu? Karena mimati bertemu huruf A. Betul, karena dan mati bertemu huruf ma. Karena ma itu termasuk dalam huruf isham yang huruf enam tadi ya. Oke, sepertinya sudah paham. Sudah jelas?